Hai Semeton, bread is roti, shadow is bayang. Kalau kamu belum siap patah hati, better jangan dulu sayang. Ketemu Maria Hills di Kick Off News dan kita akan membahas seputar Bali United. Memanfaatkan jeda kompetisi dengan hal baik, ini yang dilakukan Arapenta. Nasihatku kepada pemain yang jalani latihan mandiri di rumah. Kembali dipercaya, Jauhari dan Komang Tri jalani TC Timnas U19 di Jakarta. TC Timnas hingga Garuda Select 3, inilah generasi emas Bali United U16. Kangen kau, rahasia mundurnya Liga 1 versi Nadeo katanya. Melihat perkembangan 3 anak kembarnya, hal ini yang dilakukan Dias Angga Putra. Itulah tadi highlight Kick Off News untuk edisi kali ini. Dan berita pertama datang dari skuad Bali United yang sudah diliburkan sejak 29 Oktober 2020. Seluruh penggawa Serdadu Tridatu sudah kembali ke daerah asalnya masing-masing seperti yang dilakukan oleh Arapenta sembari menunggu kabar dari kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Skuad Bali United telah diliburkan sejak hari Kamis 29 Oktober 2020. Seluruh penggawa tim asal Pulau Dewata ini kembali ke daerah asalnya masing-masing sembari menunggu kabar baik lanjutan kompetisi kasta tertinggi Indonesia di musim 2020. Banyak hal yang dilakukan para penggawa Serdadu Tridatu dalam memanfaatkan jeda libur dari padatnya kompetisi yang biasanya sering terjadi. Seperti halnya yang dilakukan pemain muda satu ini, Arapenta Lingka Purba, yang memanfaatkan waktu libur dengan melanjutkan berkuliah secara online di salah satu kampus Jakarta. Pemain muda yang baru genap berusia 22 tahun pada 1 November 2020 ini memilih jurusan Public Relation sebagai salah satu penopang karirnya di lapangan hijau. Walaupun tengah sibuk di bangku kuliah, ia tidak lupa menjaga kewajiban program latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Luar biasa Arapenta, semoga sukses kuliahnya. Masih seputar liburnya skuad Bali United. Meski diliburkan, namun Serdadu Tridatu tetap melakukan latihan fisik secara mandiri seperti yang dilakukan oleh Leonard Tupamahu, Wawan Hendrawan, dan juga kawan-kawan. Para pemain Bali United memang sudah diliburkan sejak Kamis 29 Oktober 2020. Skuad Serdadu Tridatu ini pun menuju ke kediaman masing-masing untuk berkumpul bersama keluarga. Tidak lupa program dari pelatih fisik tetap harus dijalankan oleh mereka. Beberapa pemain pun tampak menjalani latihan secara pribadi dan ada juga yang memilih bermain sepak bola dengan tim lokal tempat mereka berada, seperti Wawan Hendrawan dan Leonard Tupamahu yang sempat bergabung dengan tim Selebritis FC. Begitu juga Taufik, Samuel Remas, Agus Nova, Kadek Agung, dan juga Stefano Lillipali yang ikut bergabung dengan tim lokal di Bali. Selain menjaga kondisi fisik mereka, teknik dan taktik juga menjadi pusat perhatian agar tidak menjadi kendala saat kembali bergabung dengan tim. Melihat hal ini, pelatih kepala Bali United Stefano Gugura pun merespon dengan baik. Pasukan Serdadu Tridatu terakhir menjalani laga pekan ketiga Liga 1 2020 kontra Madura United pada 15 Maret 2020 sebelum harus dihentikan karena pandemi COVID-19 yang meningkat. Kemudian tim sempat berkumpul dan menjalani latihan sejak awal Agustus lalu sebelum akhirnya kembali diliburkan karena masalah perizinan kepolisian. Semoga aksi skuad pelatih asal Brasil ini segera kembali ke lapangan hijau. Selanjutnya seputar 2 penggawa muda Bali United Irfan Jauhari dan Komang Tri Artawiguna yang sebelumnya telah melakukan pemusatan latihan secara virtual, namun kini kembali dipanggil oleh PSSI untuk melanjutkan perjuangan mereka bersama Timnas Indonesia U19. 2 penggawa muda Serdadu Tridatu yang sebelumnya menjalani pemusatan latihan secara virtual dari rumah akan menjalani perjuangan mereka bersama Timnas Indonesia U19. Mereka adalah Irfan Jauhari dan Komang Tri Artawiguna yang dipanggil kembali oleh PSSI dalam program lanjutan pemusatan latihan yang dilaksanakan di Jakarta. Dalam surat lampiran yang tertera, disampaikan bahwa tim nasional U19 Putra Indonesia akan mengikuti turnamen AFC U20 Asian Cup Championship 2020 pada tahun 2021 di Uzbekistan dari Piala Dunia U20 pada tanggal 24 Mei hingga 12 Juni 2021 di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, PSSI akan melakukan pemusatan latihan tim nasional U19 Putra di Jakarta sebagai persiapan turnamen.
Pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 ini sendiri akan dimulai pada Jumat 13 November 2020 sampai Senin 23 November 2020 di Jakarta. Para pemain yang mendapat panggilan dari PSSI diharapkan sudah berada pada hari pertama di pemusatan latihan di Jakarta. Protokol kesehatan juga telah dirancang tim medis PSSI Jakarta. Semangat Komang Tri Artawiguna dan Irfan Jauhari, berikan yang terbaik. Beralih ke 4 pemain muda milik Bali United U16, di mana 3 diantaranya mendapat kesempatan panggilan Timnas Indonesia U16 untuk mengikuti persiapan AFC U17 Championship 2020. Dan 1 diantaranya lolos seleksi dalam skuad Garuda Select 3. 4 pemain muda milik Bali United U16 mendapat kesempatan dalam lawatan mereka di lapangan hijau. 3 diantaranya kembali mendapat panggilan pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 di Bogor dan 1 pemain lolos seleksi dalam skuad Garuda Select 3. Seperti biasa, posisi penjaga gawang yang dihuni Putra Kaizen kembali mendapat kepercayaan dari pelatih kiper mereka. Sedangkan 2 pemain belakang Serdadu Tridatu Muda Marcel Januar dan Kadek Arel tidak lepas dari pengamatan pelatih kepala U16 Bima Sakti untuk menjalani pemusatan latihan bersama Garuda Muda. Dalam surat yang disampaikan bahwa tim nasional U16 Putra Indonesia akan mengikuti turnamen AFC U17 Championship 2020 pada tahun 2021 di Bahrain. Sehubungan dengan hal tersebut, PSSI akan melakukan pemusatan latihan tim nasional U16 Putra di Stadion Pakansari Bogor sebagai persiapan turnamen. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 akan dilakukan pada hari Minggu 15 November 2020 dan berakhir pada Minggu 29 November 2020. Pemusatan latihan sendiri ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang telah dirancang oleh tim medis PSSI. Sementara 1 pemain yang lolos menjadi bagian skuad Garuda Select 3 ia adalah Iputu Dipa Yogi Arta. Bersama 20 pemain terpilih lainnya, pemain belakang kelahiran Gianyar ini akan berangkat menuju Eropa untuk memperoleh ilmu lanjutan di lapangan hijau. Garuda Select merupakan program akselerasi pengembangan bakat-bakat muda terbaik Indonesia. Tujuan utama program ini adalah untuk membentuk sebuah tim, tapi untuk memahamkan profesionalisme sehingga mereka bisa berkembang dalam dunia sepak bola profesional, baik di dalam maupun di luar negeri. Di setiap musim, Garuda Select memilih bakat-bakat terbaik Indonesia untuk dilatih secara intensif di Eropa. Mengejar segala ketinggalan mereka baik dari sisi mental, fisik, teknik, maupun taktik. Kriteria pemilihan bakat dilakukan berdasarkan penilaian atas potensi mereka untuk berkembang di masa depan dan bukan berdasarkan kemampuan yang mereka tunjukkan sekarang. Selamat berjuang, generasi emas Serdadu Tridatu Muda. Siapa di antara Semeton yang kangen nonton Kangin Kau? Di mana acara ini dipandu langsung oleh Riko Irawan dan juga Sigit Sugiantoro. Kangin Kau kembali hadir melalui channel YouTube Official Bali United dan bagaimana keseruannya? Inilah dia, Kangin Kau. Ada yang menarik kembali disajikan oleh Bali United TV melalui channel YouTube Official Bali United. Program acara Kangin Kau yang dipandu pembawa acara Kondang, Riko dan juga Sigit kali ini menghibur penonton di rumah. Program yang membahas perihal tim Bali United secara tidak serius ini menghadirkan bintang tamu yakni Nadeo Argawinata. Beberapa hal dibahas menjadi topik pembicaraan mereka, salah satunya alasan Liga 1 mundur dengan sedikit candaan yang menghibur Semeton Bali United. Selain itu banyak hal yang menjadi pembicaraan dengan sang bintang tamu. Penasaran? Hal apa yang menjadi topik pembahasan Riko dan juga Sigit? Saksikan program acara Kangin Kau secara lengkap di akun YouTube channel Official Bali United. Tayangan program ini dapat juga disaksikan di Bali United Apps maupun official Facebook Bali United. Jangan lupa Semeton untuk like, komen, dan juga subscribe. Tak hanya Arapenta yang menghabiskan waktu bersama keluarga di daerah asalnya, Dias Angga Putra, pemain belakang Bali United, juga menghabiskan waktu bersama istri dan juga ketiga anaknya sembari menunggu kejelasan Liga 1 2020. Salah satu pemain Bali United, Dias Angga Putra, patut bersyukur di saat kompetisi Liga 1 2020 harus berhenti. Lantaran Dias Angga Putra memiliki waktu untuk membantu sang istri Tita Hayati dalam merawat dan melihat perkembangan 3 anak kembarnya. Dias Angga resmi menjadi seorang ayah pada 1 Agustus 2020 dengan 3 anak kembarnya sekaligus. 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki yang diberi nama Atzikiananda Humaira dan juga Askaira Marda Haura, serta Arsaka Bayi Haki Putra.
Namun, saat prosesi lahiran sang istri, program latihan di Bali United telah berjalan. Hal ini membuat Dias Angga tidak memiliki waktu lama bersama 3 anak kembarnya. Kewajiban sebagai ayah tentu prioritas utama sebagai kepala keluarga. Namun, mantan pemain Persib Bandung ini juga tidak lupa akan tugas aktor lapangan hijau. Di tengah kesibukan mendampingi istri merawat anak, ia juga tidak lupa dalam menjaga kondisi fisiknya sebagai atlet profesional. Dias Angga Putra memang menjadi salah satu andalan Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Liga 1 2019. Ketenangan dan umpan silang dalam membantu serangan menjadi salah satu kunci kesuksesan Bali United menjuarai Liga 1 2019. Sehat selalu, Dia sekeluarga. Well, semeton itulah tadi Kick Off News untuk edisi kali ini. Jangan lupa follow Instagram Bali United FC di @BaliUnitedFC dan download Bali United Apps di Play Store dan juga App Store. Meski 2020, hati dia belum luluh. Semoga 2021 berakhir di penghulu. Maria pamit, salam Bali United, Jaya!